18 September 1945, para sekutu dan Belanda dari Afney datang di Surabaya. Mereka ditempatkan di Hotel Yamato sebagai markas bantuan rehabilitas untuk tawanan perang dan interniran. Pukul 9 malam, prajurit Belanda di bawah Brookman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Cepat, kau kibarkan bendera kita di puncak hotel ini. Siap, Komandan. Keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik menuntut diturunkannya bendera tersebut. Kurang ajar. Kita ini bangsa merdeka. Ayo kita turunkan bendera busuk itu. Sudirman datang dikawal dengan Sidik dan Haryono menenangkan suasana dengan mencoba berunding di dalam Hotel Yamato. Rombongan Sudirman masuk ke dalam hotel. Sudirman dan Brookman duduk berunding. Ada apa kalian datang ke sini? Ku minta kau turunkan bendera itu. Jika kau tidak menurunkan bendera itu, maka kami para pemuda yang akan menurunkan dan merobek bendera. Tentara sekutu telah menang perang, dan karena Belanda adalah anggota sekutu, maka pemerintah Belanda berhak menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Republik Indonesia itu tidak kami akui. Sidik yang berada di dekat Sudirman tidak bisa menerima gelagat Brookman. Dasar kau biadab, Indonesia sudah merdeka. Situasi memanas. Brookman kembali dengan membawa sepucuk pistol, mengacukan senjatanya, dan mengancam Sudirman. Sidik menerjang Brookman dan berusaha merebut pistolnya. Brookman tewas setelah dicekik Sidik. Suasana gaduh itu mengundang seorang Belanda dan menusuk pedang ke arah Sidik dan Sidik pun gugur. Sudirman keluar dari hotel dan Kusnawibowo mengobarkan tanda perlawanan untuk menurunkan bendera Belanda. Turunkan bendera Belanda. Cepat, kau turunkan bendera Belanda. Kusnawibowo segera menuju tempat bendera itu dan memanjatnya. Teriakan penuh semangat, Haryono dan Kusnawibowo memanjat dan merobek bendera Belanda yang berwarna biru, hingga menyisakan bendera merah putih berkibar gagah. Walau panas, merah putih harus tetap dikibarkan. Walau dingin sekalipun, merah putih harus berkibar. Merdeka, merdeka. Dengan teriakan merdeka itu, rakyat Surabaya menyambut kemenangan mereka dengan penuh sukacita. Setelah insiden di Hotel Yamato, pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia masih belum usai. Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi bersama pasukan dikirim sekutu ke Surabaya pada 25 Oktober 1945. Sepertinya kita sudah jauh dari kampung halaman. Bagaimana keadaan keluargamu? Kuharap mereka baik-baik saja. Sudah lama aku tidak menghubungi keluargaku. Kuharap juga begitu. Ya, semoga Tuhan memberkati. Akhirnya aku sampai juga di Indonesia. Akan aku kuasai semua daerah di Indonesia ini. Hahaha. Prajurit. Siap, Jenderal. Bagaimana keadaan pasukan kita? Lapor, Jenderal. Semua pasukan sudah siap. Tinggal menunggu perintah. Good. Sekarang kita berangkat menghadapi para pribumi Surabaya. Siap, Jenderal. Awalnya, mereka disambut baik. Namun, karena adanya tentara Nica yang ikut dalam rombongan pimpinan A.W.S. Malabi itu, mereka mulai mendapat penolakan bahkan perlawanan. Lihat, itu ada tentara datang menuju ke sini. Selamat datang di kota Surabaya, Jenderal. Kami harap Anda nyaman di kota kami. Mengapa Anda membawa sekutu Nica? Tidak ada alasan apapun. Aku tidak percaya dengan tentara itu. Apa tujuan mereka sebenarnya? Entahlah, tapi aku tahu itu tujuan yang buruk. Hei, untuk apa kalian membawa senjata? Apa kalian ingin menguasai kota ini?
Kami hanya ingin berjaga-jaga setelah Jepang kalah. Kami datang dengan damai. Kalian tenang saja. Keesokan harinya, Gubernur Suryo mencapai kesepakatan dengan Awes Malabi di kantor gubernur pada 26 Oktober 1945. Nuwun sewu gubernur, ada pasukan Awes Malabi di luar. Persilahkan masuk. Pasukan Inggris pun masuk setelah dipersilakan oleh Haryono. Hai Tuan Suryo, apa kabar? Silahkan duduk. Mari kita bicarakan terkait kedatangan kami ke Surabaya. Kami ingin memulihkan keamanan dan ketertiban setelah Jepang kalah. Apa kesepakatan yang Anda tawarkan? Kami ingin membentuk kerjasama dan melucuti senjata Jepang. Baiklah, tetapi tidak boleh ada angkatan perang Belanda di sini dan Surabaya terjamin keamanannya. Kalau begitu, kita sudah setuju. Alhamdulillah, kita sudah sepakat. Saya harap kalian menepati janji. Pada 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan Afne. Bermula dari serangan-serangan kecil, lama-kelamaan serangan berubah menjadi serangan umum yang memakan banyak korban. Kapal udara milik sekutu menyebarkan pamflet ke penjuru kota. Barang siapa yang memiliki senjata dan menolak untuk menyerahkannya kepada tentara sekutu akan ditembak di tempat. Isi pamflet-pamflet tersebut membuat darah arek-arek Surabaya mendidih. Apa-apaan ini? Sekutu ingin menguasai Surabaya. Aduh, bagaimana ini? Kita ini sudah merdeka. Kita harus melawan. Mari, kita tunjukkan semangat para pejuang. Menyadari mendapatkan tekanan dari arek-arek Surabaya, Awes Malabi menghubungi Presiden Soekarno guna meredakan situasi. Perwakilan pimpinan pusat RI berunding dengan Malabi. Saudara-saudara, mari kita memulai perundingan kali ini. Sekutu kami telah kelelahan menghadapi rakyat Surabaya. Kami ingin keadaan menjadi lebih tentram. Satu-satunya jalan hanya dengan membuat kesepakatan gencatan senjata. Baiklah, sepertinya itu adalah pilihan terbaik. Kami sangat mengharapkan Anda tidak melanggar perjanjian. Senja 30 Oktober 1945, di Jembatan Merah dekat gedung Bank Internasional, Malabi tewas tertembak oleh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya disertai granat yang meremukkan mobilnya. Serang! Ledakan mobil Awes Malabi disambut teriakan kemenangan penuh semangat. Merdeka, merdeka! Kematian Malabi membuat kubu sekutu marah besar. Mayor Jenderal Mansur dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya menggantikan Awes Malabi. Pada 9 November 1945, Mansur mengeluarkan ultimatum melalui selembaran di udara sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya Awes Malabi. Selain menyerahkan senjata, pihak Indonesia diharuskan mengangkat kedua tangan ke atas kepala untuk menandatangani pengakuan menyerah kepada sekutu serta menandatangani penyerahan sampai pukul 6 tanggal 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan diserang. Ultimatum itu memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Perang tidak terelakkan keesokan harinya, 10 November 1945. Perintah langsung dari Gubernur Suryo untuk melawan sekutu dititahkan kepada arek-arek Surabaya. 10 November 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Sebarkan kepada seluruh arek-arek Surabaya untuk melawan setiap agresi penjajah yang mau menguasai bumi pertiwi kita. Siap laksanakan.
Pukul 9.30, pidato heroik Bung Tomo membakar semangat para pejuang Indonesia. Seruannya disiarkan di radio pemberontakan rakyat Indonesia dan disebarkan secara masif. Saudara-saudara, penduduk kota Surabaya, tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan ancaman kepada kita semua. Mereka minta supaya kita datang pada mereka dengan mengangkat tangan. Mereka minta supaya kita semua datang dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Usir sekutu, Allah Akbar, Allah Akbar. Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Hingga pada akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat Inggris rasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa pahlawannya. Dengan adanya peristiwa 10 November, mengajarkan kita untuk pantang menyerah, saling bekerja sama, semangat untuk mempertahankan Indonesia, dan kegigihan dari para pejuang. Warisan terbaik para pahlawan bangsa bukanlah ketakutan, melainkan harapan. Artinya, seberat apapun tantangan yang dihadapi dan keterbatasan yang ada, tidak akan menyurutkan semangat pejuang dan kita tidak putus berharap. Run. Saudara-saudara, kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang. Saudara-saudara, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Aduh, bagaimana ini? Kita ini sudah merdeka. Kita harus melawan. Mari, kita semangat. Punten, Mamang. Kurang ajar. Kita ini bangsa merdeka. Ayo kita turunkan bendera. Kurang ajar. Kita ini bangsa merdeka. Ayo kita turunkan bendera busuk itu. Tadi ada naratornya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas.